Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Salam. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, oke, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, Pak Manto juga alhamdulillah sehat walafiat. Eh, Semoga kita semuanya Alhamdulillah. selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalani Amin. aktivitas kita dengan penuh semangat. Oke, ini Pak Manto mendengar ada kabar bahwa teman kita itu si Revi itu nggak bisa ikut karena sedang opnam di rumah sakit. Mari kita doakan ya, semoga teman kita Mbak Revi untuk kedepannya bisa mengikuti pelajaran kita. Amin. Ya, untuk pada kesempatan hari Amin. ini pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan kita melanjutkan di KD sebelumnya. Masih ingat di KD sebelumnya itu kan kita menginstalasi sistem operasi ya. Sistem operasi yang kita gunakan apa? Kemarin coba siapa yang masih ingat? Sistem operasi jaringan loh ya. Ada yang masih ingat? Ayo siapa? Rizky ingat Riz? Nah, Mas Soleh malah tunjuk menunjuk ya. Lupa. Ya, Oleh ngawur. kan baru minggu kemarin sistem operasi jaringan yang digunakan untuk praktikum instalasi adalah Linux Debian. Ah, Nah kemarin itu si Restu itu sampai 3 kali uji coba instalasi gagal terus. Saya mendapat laporan. Itu kenapa Restu bisa gagal? Total. Halo Restu. Sinyalnya, Pak. Ya, Pak. Kemarin kemarin pas instalasi sampai berapa kali itu? Kenapa? Apakah DVD-nya error? Atau komputernya yang lemot atau kamu salah apa namanya step atau salah langkah? Ya, Pak, saya ternyata salah ketik, Pak. Jadinya nggak berhasil 3 kali. Nah, ini dari pengalaman Mas Restu bisa kita teman-teman pelajari ya sebelum instalasi. Alangkah baiknya kalau kita membaca eh, prosedur instalasinya dulu atau langkah-langkah instalasinya dulu sehingga ketika praktikum itu bisa lancar. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah berganti lagi untuk KD-nya. KD yang akan kita pelajari yaitu KD remote server. Nah, bisa Pak Manto share screen ya, nanti akan menunjukkan rencananya atau RPP-nya. Apakah layar dari Pak Manto sudah terlihat? sudah Pak. Nah, kalau sudah itu berarti nanti ini ya. eh, ini komputernya agak lemot, mohon maaf ya. Nah, ini ada 2 kali 30 menit untuk materi pokoknya adalah remote server, di mana KD yang akan kita Server. pelajari di sini 3.3 itu untuk pengetahuan. Pengetahuan yaitu mengevaluasi remote server. Kemudian pada KD 4.3, KD 4.3 itu keterampilan. Keterampilan itu praktikum, yaitu nanti kompetensi dasarnya itu bisa mengkonfigurasi remote server. Kemudian dari KD tersebut ada indikator pencapaian ya.
Yang pertama ada 6 ini yang dibagi menjadi 2 bagian. 3.31 kalian nanti bisa menjelaskan konsep remote server. Kemudian 3.3 menentukan. 3.3 mengevaluasi, ini di pengetahuannya. Kemudian di keterampilannya itu ada melakukan instalasi, kemudian melakukan konfigurasi remote server, kemudian menguji hasil konfigurasinya. Nah, dari 6 tujuan ini yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengetahuan dan keterampilan, itu pada rencana pembelajaran kita itu dibagi menjadi 3 pertemuan, di mana untuk pertemuan pertama nanti kita masih mempelajari tentang pengetahuannya saja atau teori-teori. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua, itu sudah mulai masuk ke instalasi. Berarti tujuannya bisa menginstalasi sebuah aplikasi remote server pada sistem operasi jaringan yang sudah kalian instalasi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan terakhir, pertemuan ketiga, itu diharapkan nanti kalian sudah bisa mengkonfigurasi. Nah, mengkonfigurasi itu apa yang dikonfigurasi? Yang dikonfigurasi itu sebuah aplikasi yang sudah terinstal di pertemuan sebelumnya, yaitu kita menggunakan SSH. Konfigurasinya apa saja? Bisa ada pergantian port, kemudian pergantian halaman, banner, seperti itu. Kemudian setelah dikonfigurasi diharapkan bisa dites atau diuji apakah yang sudah selama ini kalian praktekkan dari instalasi sampai konfigurasi bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau bisa berjalan dengan baik, berarti nanti praktikum yang kalian kerjakan itu sudah sesuai dengan prosedur. Atau apabila belum berjalan atau ada kendala error berarti nanti kenapa bisa seperti itu, kalian harus menganalisa atau mentroubleshoot atau mungkin bisa ada salah pada konfigurasi atau apa, atau jaringannya seperti itu. Dari KD ini dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi sudah ada gambaran ya anak-anak ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih. Nah, kalau sudah ada gambaran, nanti di kegiatan pembelajaran ini saya stop dulu. Nah, sudah tampil lagi saya ya. Untuk presentasinya sudah berhenti ya? Sudah. Oke. Sudah. Nah, saya jelaskan lagi untuk kegiatan belajar kita. Pada sesi pertemuan 1, 2, dan 3 nanti ada asinkron dan juga sinkron. Asinkron berarti kita bertatap muka atau secara langsung seperti ini. Kemudian nanti ada waktunya berapa menit seperti itu. Kemudian sinkronnya ya nanti sinkronnya kita bertatap muka seperti ini langsung ya. Saya agak lupa ini, maaf. Kemudian untuk asinkronnya nanti kalian bertemu di Google Classroom ya. Di sana kalian nanti ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok nanti kita bagi menjadi 2 kelompok saja biar tidak kebanyakan kelompok. Kemudian kalian mendiskusikan tentang tugas-tugas kalian. Nanti diskusinya di kolom komentar yang nanti Pak Manto sediakan. Kemudian setelah diskusi nanti ada salah satu kelompok lah yang mewakili untuk presentasi hasil diskusi. Oke. Nah, ada yang nanti tugas yaitu LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, di mana nanti digunakan untuk tugas kelompok. Nanti salah satu perwakilan saja dari kelompok yang mengumpulkan atau mengupload hasil diskusinya atau tugasnya. Kemudian ada lagi tugas individu, ya, di mana nanti sudah tersedia di
Google Classroom. Nah, kira-kira dari sini untuk proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai evaluasi sudah bisa dipahami ya? Sudah. Oke, siap. Sudah. Nah, terakhir jangan lupa untuk kehadiran itu juga sudah Pak Manto siapkan di Google Classroom ya. Kalau tidak salah sudah dari kemarin Pak Manto meng-share materi bahan ajar buat kalian pelajari terlebih dahulu untuk materi remote server. Betul ya? Sudah kalian cek di Google Classroom ya? Sudah, Pak. Oke, berarti setidaknya kalian sudah literasi atau mempelajari sendiri atau belajar sendiri lah seperti itu. Nah, di sini nanti kita tinggal belajar bersama. Sebentar, saya akan meng-share dulu PowerPoint-nya. Kita akan mulai masuk ke materi. Oh ya, sekali lagi Pak Manto ingatkan untuk absensi nanti jangan lupa karena absensi sangat penting ya. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Belum. Belum. Masih proses ya? Ini udah kelihatan, Pak. Jelas nggak? Jelas. Oh ya, kalau kurang besar nanti di layar. Jelas, Pak. Ya, kalau nanti kurang jelas, nanti di layar HP kalian bisa di zoom in, zoom out kayak gitu. Ya, kita mulai ya. Nah, di slide pertama di situ kalian bisa melihat tulisan remote besar sekali ya. Jadi setelah melihat atau membaca tulisan remote ini, kira-kira kalau dalam materi remote server apa sih yang ada di benak pikiran kalian setelah membaca dan mendengar apa itu remote server? Nah, itu kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Mengakses sebuah Mengakses sebuah server komputer jarak jauh. server dari jarak jauh. Nah, contoh lagi, kalau kalian mendengar kata remote gitu aja, jangan ke server dulu, kata remote gitu aja. Itu apa sih yang di pikiran kalian? Pengendali jarak jauh. Oke, pengendali jarak jauh, benar sekali. Ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan dan apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata remote? Semuanya punya remote nggak di rumah? punya. Itu kan kalau di rumah kan remote-nya remote TV gitu ya. Namun yang kita pelajari di sini nanti remote server. Fungsinya pada intinya sama, yaitu untuk mengontrol atau sebagai pengendali sebuah perangkat dari jarak jauh. Nah, jadi kita tidak perlu mendatangi perangkat tersebut untuk mengkonfigurasi, mengganti dan yang lain sebagainya. Tetapi dengan teknologi remote server ini itu bisa dikendalikan, server tersebut bisa dikendalikan dari jarak yang jauh, bahkan bisa antar benua dan antar negara. Yang jelas yang terpenting sebuah perangkat tersebut terkoneksi dengan sebuah jaringan. Nah, nanti pada remote server ini kita akan
siapa ini? Femas bisa di off kan dulu. Ya. Oke, jadi mikrofonnya nanti untuk semuanya saja bisa di on kan ketika kalian mau bertanya atau mau berbicara, gitu ya. Nah, saya ulangi. Ya, Mas. Saya ulangi bahwa untuk remote server ini nanti masuk dalam materi pokok pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan, di mana remote server ini akan diterapkan pada sistem operasi yang sudah kalian kemarin instalasi. Jadi ini akan selalu berkelanjutan materinya. Oke, kita lanjut ya. Di slide yang kedua, di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep dari remote server ini sebenarnya ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama ada teknologi remote access. Kemudian telnet, SSH server, ada ada SSH, ada PAM, pluggable authentication module. Kemudian ada SSL atau dan certificate authority. Kemudian ada remote desktop protocol, dan yang terakhir network time protocol atau NTP. Nah, peta konsep ini adalah sebuah subbab ya, atau bab-bab yang penting, materi yang penting. Jadi pada pertemuan kita kali ini tidak akan membahas semuanya ya, tapi Pak Manto batasi sampai di sini saja, 3 ini. Ada teknologi remote access, telnet, dan SSH, karena yang ini nanti bisa dipelajari sendiri atau bisa dipelajari pada kesempatan berikutnya. Oke, kita lanjut. Teknologi remote access di sini untuk teknik remote access yang pertama mengatur manajemen dan mengendalikan komputer server dari jarak jauh selama terhubung dengan komputer melalui sebuah jaringan ya. Jadi yang seperti Pak Manto singgung di awal tadi, bisa mengendalikan komputer server dari jarak jauh. Itu kalau materinya kita remote server. Tapi kalau di rumah contohnya ya TV, kita bisa mengendalikan TV dari jarak jauh menggunakan sebuah remote. Kemudian yang kedua, melakukan restart dan konfigurasi server dari jarak jauh. Jadi tidak hanya mengendalikan saja, tetapi di sini bisa melakukan restart, konfigurasi, kemudian menginstal aplikasi-aplikasi itu dari jarak jauh. Tidak perlu kita datang untuk ke perangkatnya langsung, itu tidak perlu. Kemudian memperbarui library system atau repository OS. Nah, untuk repository di sini ada 2. Yang pertama menggunakan repository lokal atau DVD, yang pertama, yang kedua menggunakan jaringan internet. Nah, itu bisa kita update seperti itu dari jarak jauh juga. Kemudian yang keempat, memantau penggunaan resource hardware server. Itu bisa dibantu juga. Wah, ini sudah hampir full atau ada aplikasi yang perlu kita buang tidak digunakan, yang memakan banyak hard disk dan yang lain sebagainya, itu bisa. Kemudian yang kelima yaitu memudahkan maintenance jika terjadi masalah dalam server dan sistem. Jadi kita bisa melakukan perbaikan apabila terjadi permasalahan ya, baik dari sistem ataupun aplikasi-aplikasinya. Jadi kita tidak perlu datang ke TKP-nya langsung. Kemudian 6, pemeliharaan dan pengaturan bandwidth jaringan. Itu juga bisa dilakukan dari jarak jauh melalui remote. Kemudian nomor 7, mempermudah dalam pengaksesan database pada server. Di sini bisa diakses database-nya pada server dengan mudah ya, yaitu melalui sebuah jaringan atau remote access tadi. Yang terakhir itu bisa memantau atau mengendalikan aktivitas user dalam sistem operasi. Kita bisa mengendalikan, jadi user siapa yang sedang aktif, user siapa yang baru login, baru mengkonfigurasi, itu bisa dikendalikan. Oke, itu teknik remote server. Kemudian
selanjutnya jenis perangkat remote akses mesin server. Di sini ada 1, 2, 3, 4 yang kita contohkan. Yang pertama ada Cisco router melalui telnet. Adakah dari kalian sudah pernah menggunakan Cisco router? Ada apa belum? Belum. 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 Kebetulan di sekolah Belum, kita Pak. memang belum punya ya, karena untuk Cisco router itu sendiri sangat mahal ya harganya. Itu jadi untuk praktikum kita belum menyediakan. Jadi mungkin untuk tahun depan ya semoga sudah tersedia. Oke. Kemudian yang kedua remote server Linux melalui layanan telnet dan SSH. Sudah pernah belum? Belum juga kan? Nah, karena pada poin nomor 2 ini yang akan kita pelajari pada hari ini dan pertemuan berikutnya itu yang poin nomor 2 di mata pelajaran Pak Manto itu ya, ASC. Kemudian yang ketiga, sudah pernah belum mikrotik melalui Winbox dan telnet? Sudahkah? Sudah. Oke, berarti itu sudah pernah ya? Ya. Itu sama saja kita meremot sebuah perangkat yaitu namanya router mikrotik dari komputer ya kan? Aplikasinya apa yang digunakan? Winbox. Itu ada di mata pelajaran AIJ ya. Kalau tidak salah itu di Pak Deni ya sudah. Kemudian yang keempat ada remote access berbasis Windows melalui aplikasi remote desktop. Salah satunya TeamViewer. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah menggunakan? Pakai TeamViewer sudah ya? Sudah pernah. Ya, ada yang sudah pernah, ada juga yang belum ya. Jadi nanti yang sudah pernah bisa share atau berbagi pengalaman ilmunya kepada yang belum pernah menggunakan. Ya, kita lanjut di slide berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Di manfaat teknologi remote access. Memudahkan. Ya, kalian baru terdengar suaranya ini ya. Mungkin jaringannya ya. Oke, kalau belum Pak Manto lanjutkan di slide berikutnya yaitu manfaat teknologi remote access. Yang pertama, memudahkan bagi staf IT untuk mengontrol server dan jaringan. Sangat mudah nanti apabila kalian lulus dari SMK bisa menjadi staf IT di sebuah perusahaan, itu bisa kalian yang mengelola servernya, kalian bisa mengontrol dari jarak jauh juga ya. Kemudian yang kedua, memodifikasi atau mengkonfigurasi ulang server. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pekerjaan karena setiap sistem baru dalam jaringan dapat diakses secara remote dengan cepat. Yang keempat, mengoptimasi waktu pekerjaan. Itu sudah pasti ya. Kita contohkan yang keempat. Misalkan kalian nanti menjadi sebuah IT, staf IT di sebuah perusahaan. Kalian sedang berada di luar kota karena tugas juga dari perusahaan, atau bisa kalian kebetulan hari itu tidak atau sedang cuti atau sedang tidak bekerja karena jatah libur. Nah, kebetulan server itu kalau kalian sendiri yang manajemen, mengontrol, yang mengelola istilahnya, dan terjadi masalah pada server, kalian ditelepon dari pihak perusahaan, ini Mas, ini Mbak, ini ada masalah di servernya, tidak bisa connect dan yang lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu, kasus terjadi seperti itu, kalian tidak perlu datang ke kantor, kalian bisa mengendalikan dari manapun, dari rumah, misalkan kalian sedang libur ya, dari tempat liburan ya. Selama perangkat kalian terkoneksi dengan jaringan, kalian bisa mengendalikan. Itu sangat mengoptimasi waktu pekerjaan, dimana kita bisa segera action ya. Katakanlah cukup memakan waktu persiapan berapa menit, kita sudah bisa mengontrol. Tetapi kalau tidak ada teknologi seperti ini, berarti apa?
kalian kan harus datang langsung ke tempatnya. Nah, itu perjalanan, ada butuh waktu, belum macet, belum yang lain sebagainya. Itu ya, bisa di masuk dalam pikiran kalian ya, bayangan kalian ya, untuk manfaat teknologi ini. Iya Pak. Iya Pak. Nah, Ya, bisa. oke, terima kasih. Bisa, Pak. Nah, kemudian kelemahan teknologi remote access. Yang pertama ya tetap ada kelemahannya ya. Ketika kita tadi membahas tentang manfaat dan lain sebagainya, tetap ada kelemahan. Yang pertama kemungkinan terjadi sniping. Sniping itu apa? Ada yang tahu nggak? Halo? Nggak tahu Pak. Pak. Nggak tahu ya. Kalau sniping itu bisa di Tahu Pak sniping itu apa? ya. Kalau nggak tahu Pak Manto jelaskan. Kalau sniping itu bisa diibaratkan apa ya namanya, pembajakan gitu ya, paham ya? Jadi kalau server kita bisa diakses oleh orang lain. Nah, orang-orang ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, nanti bisa mengcopy data dan yang lain sebagainya, bahkan merusak konfigurasi. Nah, itu tetap bisa kemungkinan terjadi. Kemungkinan yang kedua teknik remote access sering mengalami delay, bahkan terjadi kegagalan yang disebabkan kualitas koneksi jaringan. Nah, jadi untuk koneksi jaringan ini dibutuhkan minimal bandwidth yang ya lumayan lah, jangan minimum banget. Nanti apa? Nah, ini bisa mengalami delay. Delay itu keterlambatan ya. Nah, contoh saja pada tatap muka kita melalui daring ini itu juga mungkin mengalami keterlambatan. Contoh di sini saya ngomong, di tempat kalian selang beberapa detik baru terdengar. Itu karena apa? Kualitas koneksi daripada jaringan. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga dapat menyebabkan intruder dengan mudah memasuki sistem karena adanya kelemahan sistem server, baik dari sisi aplikasi maupun terbukanya port ya. Intruder itu pengacau lah ya, seperti tadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu dari keamanan sistemnya bisa, atau aplikasinya, kemudian atau terbukanya port dari remote access tersebut, itu bisa terjadi. Selanjutnya telnet ya. Selain tadi kan disinggung ada telnet dan SSH ya. Telnet itu telekomunikasi network protokol yang bekerja pada layar OSI atau application, merupakan salah satu jenis aplikasi remote. Ini paling awal ya, sebelum adanya SSH ini telnet sudah ada dulu. Fungsi dari telnet adalah melakukan remote access ke komputer server menggunakan perintah-perintah berbasis teks selama sama terkoneksi dengan jaringan. Kemudian kekurangan dari telnet di sini adalah fitur autentifikasi login dari sisi klien ke server. Nah, di sini tanpa menggunakan enkripsi, sehingga memudahkan pencurian data dengan teknik sniping tadi ya. Tidak ada enkripsi. Contoh skema jaringan lokalnya itu seperti ini. Ada komputer klien, ada ini penghubung, bisa switch, bisa hub, atau bisa menggunakan wifi atau jaringan internet, di mana server ini yang diakses. Kemudian selanjutnya di slide selanjutnya ada SSH ya. SSH atau Secure Shell adalah salah satu aplikasi yang berfungsi sebagai protokol remote access pada mesin server. Protokol yang pertama kali diperkenalkan oleh Tatu Juunen pada Universitas Helsinki dari Finlandia, yang sekarang cukup populer di kalangan para IT networking. Nah, di sini ada proses
kerja remote access dengan SSH dalam sebuah jaringan. Yang pertama, dimulai dengan request bin dari klien atau komputer kita melalui sebuah port dengan nomor angka. Ini portnya angka ya, menuju default port kerja SSH server yang berada pada port 22. Jika port SSH telah dibuka dan disetujui oleh aplikasi SSH, terjadi sesi koneksi antar klien. Nah, sebelum Pak Manto lanjutkan, ada yang mau bertanya? Dari kalian? Saya Pak, Siapa ya? Mas saya Femas? mau tanya Pak. Siapa? Mas Femas. Oke, silahkan. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Secara default port SSH itu kan 22. Apakah port tersebut bisa diganti Pak? Ya, pertanyaan yang baik sekali dari Mas Femas ya. Jadi portnya kan 22, apakah bisa diganti? Nah, sebelum Pak Manto menjawab, dari kalian ada yang bisa menjawab kira-kira? Dari kalian? Halo? Saya Pak, Ya, siapa? Mas Restu ya? Oke. saya Pak. Ya, Mas Restu, silakan. Setahu saya ya Pak. Setahu saya dari hasil belajar tadi malam untuk port default SSH 22 itu bisa diubah melalui konfigurasi Pak. Oh ya, benar sekali ya. Jawaban dari Mas Restu itu benar, Mas Wimas ya. Dan buat semuanya, jadi port 22 pada SSH itu bisa diubah. Diubahnya melalui konfigurasi ya, konfigurasi. Nah, kalau kalian semuanya tadi malam literasi paling tidak membaca, tuh ya bisa menjawab ya, seperti Mas Restu itu. Bagus sekali Mas Restu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Mas Soleh, silakan. Ya. Itu kira-kira tujuan dari diubahnya port default SSH itu alasannya kenapa ya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi alasan mengapa port default 22 itu diubah. Ada yang bisa menjawab? Halo anak-anak, ada yang bisa menjawab? Ya, sepertinya loading semuanya ya. Enggak Pak. Ya, kalau tidak ada yang bisa menjawab, kenapa sih alasan diubah? Nah, salah satunya itu untuk keamanan ya Mas ya, Mas dan Mbak ya. Salah satunya adalah keamanan. Karena port 22 pada SSH secara umum sudah diketahui banyak orang atau banyak IT networking ya. Semuanya pasti tahu ya. Portnya adalah 22. Maka dari itu lebih baik diganti. Nah, kalau diganti kan tetap untuk kemungkinan dibobolnya itu susah. Seperti itu alasannya, yaitu keamanan ya Mas Soleh ya, dan semuanya juga ya. Salah satu Iya, Pak. alasannya adalah keamanan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan. Ini waktunya memang sudah mepet ya, jadi agak dipercepat ya. Oke, yang kedua yaitu proses kerja remote access dengan SSH dalam sebuah jaringan. Nah, nanti komputer klien akan meminta public key dan host key dari server tujuan. Ketika pertama kali terhubung dengan protokol SSH, pada bagian inilah server akan menentukan jenis algoritma yang akan dipakai untuk mengamankan transmisi data yang terjadi dengan triple dash atau IDEA atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, komputer klien akan menciptakan session key serta mengenkripsi dengan public key yang diperoleh tadi. Begitu pula sebaliknya,
SSH server akan mendeskripsi session key dari komputer klien dan mengenkripsinya kembali dengan public key dan baru dikirimkan ke klien. Jadi ini ada metode enkripsi ya, jadi lebih aman. Kalau tadi telnet tidak ada langkah-langkah enkripsi seperti ini, jadi untuk keamanan lebih baik menggunakan SSH dibanding telnet gitu ya. Yang keempat, session key dikirimkan ke komputer klien untuk diverifikasi. Jika tahapan-tahapan tersebut sukses ya, akan muncul halaman login dalam layar komputer kalian ya. Dengan demikian koneksi remote dengan protokol SSH berhasil berjalan antara server dan klien. Ada prosesnya terlebih dahulu. Kemudian tadi kita membahas tentang kekurangan ya. Di sini akan ada kelebihan. Kalau yang pertama yaitu meminimalisir terjadinya sniffing. Data yang ditransmisikan lebih aman. Mohon maaf ya. Kemudian yang kedua, memiliki standar autentifikasi untuk masuk ke dalam sistem server. Tadi prosesnya kita bisa lihat, jadi ini salah satu kelebihan dari SSH, lebih aman, adanya langkah-langkah autentifikasi, kemudian ada enkripsi dan lain sebagainya. Kemudian metode enkripsi dan verifikasi di sisi klien dan server itu ada, membuat koneksi lebih aman dan terjaga kerahasiaannya. Yang keempat, sebagai solusi utama pengganti protokol koneksi dengan telnet, Rlogin, FTP, dan RSH yang cenderung mudah di sniffing. Baik, ini cukup ya untuk materi kita di prinsip kerja atau konsep kerja remote access, kemudian telnet dan SSH. Kemudian yang terakhir, slide terakhir ini mohon maaf komputernya agak lemot ya. Ini belum tampil ya? Yang pengamatan sudah tampil belum? Pengamatan. Oke. Saya sudah, Pak. Nah, saya bacakan ya. Jadi untuk pengamatan, jadi setelah kalian mempelajari modul 1 atau kegiatan belajar 1, yaitu yang sudah Pak Manto share kemarin di Google Classroom, kemudian ditambahkan lagi pemaparan materi presentasi dari Pak Manto hari ini ya, diharapkan nanti kalian berkelompok untuk mendiskusikan, topiknya adalah membandingkan antara metode remote access menggunakan telnet dan SSH. Kemudian tulis hasil analisa dan kesimpulan pada form, atau nanti kalian bisa download LKPD yang sudah Pak Manto share ya di Google Classroom. LKPD itu lembar kerja ya peserta didik. Nah, nanti di situ bisa di-download, bisa untuk mengerjakan hasil diskusi ini. Kemudian nanti di-upload. Kemudian untuk diskusi nanti kelompok diskusinya bisa, ini kelihatan belum? Kelihatan belum? Sudah Pak, sudah Nah, Sudah, Pak. nah, Pak Manto share dulu, posting dulu untuk kolom diskusi kalian. Nah, ini di kelompok 1 ada Restu, Soleh, Kevi, Rizky, dan Jumiatun, gitu ya. Saya posting dulu. Ya, Pak. Nah, nanti kalian bisa diskusi di sini. Di sini ya, saling mengeluarkan ide, saran atau apa yang ada di pikiran kalian tentang topik tadi. Masih ingat topiknya ya? Kemudian ya. Kemudian untuk kelompok 2 di sini ada Abiyu, Femas, Ferdi, Hanif, Wisang, Kisnen. Ini cowok semuanya ya. Oke, nggak apa-apa ya.
Nanti Ya. saya posting dulu. Oke, siap. Saya posting dulu, nanti kalian diskusinya di sini. Sama dengan yang kelompok 1 tadi ya. Oke, silahkan diskusi. Oke. Ini waktunya kan sekarang jam 10 ya. Nanti saya kasih waktu 10 menit sampai jam 10 lebih 10 untuk diskusi. Nah, jadi untuk sesi sinkron ini kita berhenti dulu. Nanti kemudian lanjut diskusi kalian di Google Classroom. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi sinkron dengan Meet ini lagi setelah waktunya jam 10 titik lebih 10. Nanti Pak Manto kasih tahu lagi. Oke? Sudah paham ya? Oke, siap Pak. Paham. Oke, siap, paham. Oke, siap. Jadi sesi asinkron nanti diskusi kalian tetap Pak Manto pantau dari sini. Oke, boleh live dulu, silakan. Nanti kita lanjut di sesi setelah diskusi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang siapa ini? Devi masuk. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, satu lagi nih, masih satu ternyata tertinggal, Kisnen. Oke, ya kita lanjut di sesi sinkron berikutnya. Jadi setelah kalian diskusi tadi, untuk LKPD bisa di-download di sini ya, di tugas kelas. Nanti di LKPD ini ada. Ya, kalau tidak bisa mendownload ini, Pak Manto juga sudah share formnya di grup grup WA ya. Ini bisa di di download, kemudian untuk mengisi hasil diskusi. Kemudian nanti untuk pengumpulan tugas kelompok ini di ini ya Mas ya, Mbak, pengumpulan LKPD pertemuan 1. Kalau ini diklik nanti akan membuka form Google Classroom, Google Form maksud saya, sehingga nanti bisa mengupload file LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi dari kelompok perwakilan saja, salah satu saja yang mengupload. Ya, untuk sesi sekarang ini adalah presentasi ya. Jadi pemaparan hasil diskusi kalian. Nanti boleh kedua kelompok presentasikan atau salah satu dari kelompok mewakili untuk presentasi. Nah, dari setiap kelompok juga perwakilan satu saja, satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi topik tadi kita, yaitu membandingkan metode remote access dengan telnet dan apa tadi satunya, masih ada ingat? SH. Oke. Sebelum kita lanjut ke presentasi, Pak Manto akan mencoba mengecek atau mengetes konsentrasi kalian. Oke. Ini ada game kecil ya, sedikit. Apabila nanti kalian semuanya bisa mengikuti, berarti kalian fokus. Oke. Silahkan taruh HP-nya. Oke. Kemudian arahkan ke wajah kalian, open kamera semuanya. Oke. Nah, siapkan kedua tangan kalian ini, ditaruh di sini. Cuman yang kita pakai jari saja, jari telunjuk boleh, keduanya. Sudah siap semua? Siap. Oke ya. Perhatikan gerakan Pak Manto, kemudian kalian ikuti ya. Satu, kalian lihat dulu ya, nanti ada aba-aba dari saya untuk kalian ya, lihat baik-baik. Oke, silakan ditirukan. Kalau sudah, lepaskan seperti ini, harusnya kebuka. Ayo, kebuka enggak? Ini restu. Wah, gimana restu? Punya Hanif tidak kebuka, punya Hanif tidak kebuka, Ya. punya Restu tidak. Hanif enggak, sebenarnya tadi enggak kebuka Hanif. Ya. Hanif juga Nah, harusnya kebuka ya. Diulangi lagi. Piwe sih? Gak bisa. Ya, ulangi, Pak. Oke. Caranya. Perhatikan baik-baik ya. Persiapkan tangan, kemudian pegang hidung kalian dengan telunjuk jari kayak gini.
Kalau sudah kayak gini. Nah, kalau belum kebuka, tangan kalian masih ngilang, berarti tidak fokus. Nah, itu restu udah bisa. Punya Ya. Femas salah. Oke, Mas salah lagi. Punya punya Femas salah. Nah, oke, ini hanya sekedar untuk Salah. apa namanya? Biar kalian tidak terlalu tegang. Oke, kita lanjut ke sesi presentasi. Saya kasih waktu 5 menit mungkin kalau cukup ya, kalau 3 menit cukup ya lebih baik. Oke, silakan dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Saya Pak, kelompok 2. Oh ya, Kimetsun itu Mas Abiu ya, dari kelompok Abiu. 2. Oke, silakan. Oke. Bisa dimulai, silakan. Jadi teman-teman juga memperhatikan ya. Nanti apabila ada yang perlu ditambahkan ya ditambahkan dari kalian. Itu bisa. Cek apakah kelihatan? Oke, sudah Mas. Oke. Belum. Obat Isnen bikin onar itu buat Isnen. Kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Ya kelihatan. Udah bro. Ya, kenapa Mas Ferdi? Saya dari kelompok Ya, mewakilkan untuk presentasi dari kelompok ini. sebentar Mas Yaitu Abiu. perbedaan. Mas Abiu sebentar. Jadi yang lain di off dulu mic-nya ya. Jadi suaranya tidak nyampur-nyampur. Saya juga off dulu nih. Silakan Mas Abiu boleh. Oke, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa perbedaan Telnet dan SSH dari Sekolah SMK Taman Siswa. Kelompoknya dulu Mas. Poin-poin yang Kelompoknya disebutkan dulu. ya, kelompok kedua kami yang berisi Abiyu Donan Pratomo, Wisang Tegar Setiawan, dan siapa ya, lupa ya Pak. Wah, masa lupa di classroom tadi diskusinya. Kasihan nanti kalau tidak. Kasihan nanti kalau tidak disebutkan namanya, kan sudah bekerja bersama. Aduh. Tetep. Ya, kelompok dua yang beranggotakan Abiyu, Femas, Ferdianto, Hanif, Wisang, dan Kisnen. Lo rasa disebut lo. Oke, lanjut. Oke, isi dari hasil diskusi yang pertama adalah fitur yang dimiliki Telnet dan SSH, tingkat keamanan Telnet dan SSH, ketiga, ketahanan terhadap penyadapan, keempat, fitur autentikasi, kelima, jaringan yang digunakan, keenam adalah default port. Fitur-fitur yang dimiliki Telnet dan SSH yang pertama adalah keduanya mempunyai tujuan yang sama dan menyediakan konektivitas ke server jauh, tetapi Telnet adalah protokol konvensional. Meskipun masih menggunakan dalam berbagai aplikasi, SSH adalah pengganti Telnet dan sudah memiliki beberapa fitur yang disempurnakan juga. Yang kedua, tingkat keamanan Telnet dan SSH. Telnet tidak menyediakan mekanisme keamanan apapun, sedangkan SSH lebih aman dan memberikan langkah-langkah keamanan. Yang ketiga adalah ketahanan terhadap penyadapan. Dalam Telnet, mentransmisikan data dalam teks biasanya yang merupakan alasan rentan terhadap serangan keamanan. Di sisi lain, SSH menggunakan enskripsi untuk data yang dikirimkan dan pelanggaran keamanan sepertinya tidak terjadi. SSH dapat menahan penyadapan di tengah dan serangan penyisipan atau reply. Keempat, fitur autentikasi.
Telnet tidak menyediakan fasilitas autentikasi, sementara SSH menyediakan autentikasi pengguna. Kelima adalah jaringan yang digunakan. Telnet bekerja sebagai jaringan pribadi. Sebaliknya, SSH bekerja dengan jaringan publik. Keenam adalah default port. Telnet berkomunikasi melalui nomor port 23 melalui TCP atau IP. Sedangkan lawan SSH menggunakan nomor port 22 untuk komunikasi. Demikian dari kelompok 1, dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali ya presentasi dari kelompok 2. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Saya tidak, Pak. Oh, kirain saya, Pak, malah saya tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada, Walah soleh. kalau tidak ada berarti dari Pak Manto ya, berarti kalau dari Pak Manto untuk hasil diskusi dari kelompok 2 sudah sangat bagus sekali. Hasil juga sudah terpapar antara perbandingan antara telnet dan SSH. Nah, jadi nanti untuk tadi juga dijelaskan untuk telnet menggunakan port 23, SSH menggunakan port defaultnya yaitu 22. Juga ada enkripsi atau tidaknya, berarti lebih aman SSH daripada telnet. Nah, itu udah bagus sekali ya. Terima kasih untuk presentasinya untuk kelompok 2. Mungkin untuk kelompok 1 di pertemuan berikutnya ya. Nah, Ya, Pak. Ya. karena waktu yang sudah habis, jadi untuk materi kita pada siang hari ini, pagi hari ini, itu Pak Manto cukupkan ya. Untuk materi konsep remote access ini sudah cukup. Jadi sedikit untuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya sedikit saja dari saya. Untuk metode remote access itu yang kita bahas pada materi kita hari ini yaitu ada telnet dan SSH. Namun kita lebih fokus ke SSH. Secara default port SSH yaitu 22, sedangkan telnet yaitu 23. Sebenarnya sudah dipresentasikan tadi, sudah hampir mirip ya, cuma untuk kesimpulan saja. Untuk keamanan itu lebih aman menggunakan SSH karena ada metode enkripsi datanya. Nah, untuk portnya, untuk lebih keamanan lagi, itu bisa diganti ya. Yang tadinya port 22 bisa diganti portnya dengan angka yang kita inginkan. Nah, itu nanti ada, nah kita kan sudah tahu dulu ya, ternyata bisa diganti seperti itu. Nah, itu nanti kita konfigurasikan atau praktekkan di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, Tidak, Pak. sudah paham semuanya berarti ya? Sudah paham semua berarti ya? Oke. Kalau sudah paham semuanya, ya gimana Mas Kisnen? Enggak, Pak. Oh, tadi Paham, Pak. kirain mau bertanya. Oke, kalau sudah memahami semuanya nanti bisa diperdalam lagi dengan mempelajari materi-materi yang sudah Pak Manto upload. Untuk berikutnya mungkin ada refleksi perwakilan saja dari kalian, silahkan. Refleksi lah. Ya. Saya Pak Siapa Mbak? Mbak Rizky. Oke, silahkan Mbak Rizky. Rizky. Assalamualaikum. Untuk pertemuan kali ini saya dan teman-teman jadi tahu apa itu server, apa itu SSH dan apa itu telnet. Tapi
Tapi mohon maaf Pak Manto berbicaranya terlalu cepat sehingga kurang bisa dimengerti. Mungkin di pertemuan selanjutnya Pak Manto bisa berbicara lebih pelan. Terima kasih atas waktu dan materi yang diberikan oleh Pak Manto. Saya mewakilkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rizky atas refleksinya. Waalaikumsalam. Nah, fungsinya refleksi di sini yaitu untuk introspeksi kita semuanya, khususnya saya, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang disampaikan Mbak Rizky tadi, saya mungkin ngomongnya kurang jelas atau terlalu cepat ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya supaya bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Mbak Rizky ya. Nah, yang terakhir, sebelum yang terakhir, di sini Pak Manto akan menyampaikan untuk materi pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya yaitu di pertemuan kedua nanti kita sudah masuk ke instalasi. Nah, kita kan sudah mempelajari nih tentang konsep remote server. Nanti kita sudah masuk ke konfigurasi sedikit di konfigurasi dasar, ada repository, ada IP address, kemudian sampai terakhir itu nanti poinnya adalah instalasi di pertemuan kedua. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kelompok tadi di Google Classroom di form yang sudah saya sediakan. Oke, untuk diskusi atau tugas kelompok paling lambat ini kan jam 10:30 ya. Nanti paling lambat jam 1 sudah terupload semuanya. Kemudian masih ada tugas satu lagi, tugas individu. Nah, nanti cek saja di Google Classroom, ada tugas individu, kalian tinggal buka, di situ sudah ada tersedia form dan pertanyaan-pertanyaan. Itu nanti dikumpulkan atau dikerjakan maksimal nanti malam jam 23.59. Paham semuanya anak-anak? Oke, kalau sudah memahami semuanya, baik materi maupun tugas-tugas, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Oke, untuk memimpin doa, Mas Wisang, silakan Mas Wisang. Siap. Ya Pak. Ya, silakan untuk memimpin doa untuk penutup. Di tempat duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Allahumma Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya dari Pak Manto. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, izin live. Ya, siap. Oke, Pak.